Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang Islam Nusantara. Secara garis besar, Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf atau etika, dan kesenian. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui dua jalur. Yang pertama jalur utara dengan rute Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Yang kedua jalur selatan dengan rute Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan Gujarat atau India. Mereka datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari interaksi yang terjadi antara para pedagang Muslim dengan penduduk setempat, agama Islam kemudian berkembang sampai berdirinya sebuah kerajaan. Seperti kerajaan Samudra Pasai, ia adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pada saat itu, Pasai menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi para pedagang dari berbagai negara, termasuk para pedagang Islam dari Gujarat dan Persia. Yang kedua, Kerajaan Majapahit. Komunitas Muslim di Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Demak, dan perkembangannya Kerajaan Demak tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam ke berbagai daerah di Indonesia. Ada faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia dan berkembang dengan cepat. Yang pertama ialah syarat-syarat masuk agama Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam apabila ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta-kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Kemudian, seseorang tidak ditentukan oleh kaya miskinnya, pangkat dan jabatannya, tetapi oleh nilai ketakwaannya kepada Allah. Yang ketiga, upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Yang keempat, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia, dan dalam penyebarannya dilakukan dengan damai tanpa kekerasan. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan yang erat itu kemudian terjadi saling mempengaruhi dan saling pengertian. Yang keenam, runtuhnya Kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Faktor-faktor tersebut didukung pula dengan semangat para penganut Islam untuk terus menyebarkan agama yang telah dianutnya. Di sini terdapat 3 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat atau India, teori Persia, dan Mekah. Menurut teori pertama, yaitu teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat atau India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Teori yang kedua, yaitu Persia, berkeyakinan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Dan teori ketiga atau Mekah menyebutkan bahwa Islam tiba di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah sekitar abad ke-7 Masehi.
Tentang kapan peristiwa Islam masuk ke Indonesia, sebagian besar orientalis atau peneliti barat tentang Islam berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan ke-13 Masehi. Perkembangan Islam di beberapa wilayah Indonesia sekitar abad ke-12 sampai abad ke-16 adalah yang pertama, Pulau Sumatera. Pada abad ke-7 Masehi, daerah Sumatera bagian utara adalah pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai. Pedagang-pedagang dari Arab banyak berlabuh di daerah tersebut. Letak pelabuhan yang berada di ujung utara Pulau Sumatera menyebabkan daerah ini menjadi tempat yang strategis untuk menunggu datangnya angin musim dari timur laut yang menuju ke barat. Yang kedua, Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari Malaka. Bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 1082 Masehi. Namun hal ini belum berarti bahwa saat itu Islam sudah masuk daerah Jawa. Setelah akhir abad ke-13 Masehi, bukti-bukti Islamisasi sudah banyak ditemukan di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari penemuan beberapa batu nisan bercorak Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Yang ketiga, di Pulau Sulawesi. Penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi, terutama bagian selatan, diperkirakan terjadi pada abad ke-16 Masehi. Di daerah ini proses Islamisasi terjadi melalui konversi pusat kekuasaan atau istana atau keraton. Konversi agama dijalankan dengan pusat kekuasaan yang telah ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.